Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik baru yang merupakan lanjutan dari topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ideal. Kita tulis dulu. Jadi apa sih ideal itu atau yang seperti apa sih yang dimaksud sebagai ideal itu? Jadi sebelum kita masuk pada ideal itu sendiri, maka yang pertama di sini kita akan membahas sekilas mengenai subring. Jadi kita akan review terlebih dahulu mengenai subring. Kenapa kita harus mereview mengenai subring? Karena ideal itu sangat erat sekali kaitannya dengan yang namanya subring. Ya, seperti itu. Jadi kita awali dengan pembahasan mengenai subring. Jadi yang dimaksud sebagai subring itu yang seperti apa? Misal di sini kita mempunyai suatu ring. Jadi ini adalah ringnya. Ringnya di sini kita simbolkan seperti ini. Dia merupakan suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan dua operasi biner yang pastinya memenuhi aksioma-aksioma dari ring. Nah kemudian di sini kita juga mempunyai suatu subset dari R. Nah ini adalah anaknya ya. Jadi di sini kita berikan nama himpunannya sebagai himpunan S gitu ya. Yang dia juga dilengkapi dengan operasi biner yang sama juga dengan R seperti itu. Nah, S ini akan bisa menjadi subring dari R manakala yang pertama si S itu pastinya merupakan subset dari R ya. Subset atau subhimpunan. Nah, kita juga harus memastikan bahwasanya si S itu adalah suatu himpunan tak kosong. Ya, jadi artinya si S itu juga mempunyai anggota. Nah, pada saat si S ini dia itu ternyata terhadap operasi yang sama dengan R merupakan ring, maka kita bisa mengatakan bahwasanya S itu adalah subring dari R seperti itu ya. Nah, ini adalah definisi dari subring dan kemudian untuk macam-macam dari subring itu sendiri kita sudah bahas ya pada pertemuan yang waktu itu. Jadi nanti anak-anak untuk lebih lengkapnya bisa lihat lagi di sana. Nah, kemudian supaya kita bisa membuktikan bahwasanya suatu himpunan atau subset dari R itu merupakan subringnya, kan kita tidak usah membuktikan 8 aksioma ya, tapi kita cukup membuktikan dengan cara seperti ini. Yaitu kita tuliskan di sini bahwasanya S itu adalah subring dari R pada saat yang pertama. Jadi kalian untuk membuktikannya cukup membuktikan seperti ini aja. Untuk setiap AB anggota dari S, maka A minus B itu harus merupakan anggota dari S juga. Jadi sebenarnya ini adalah ditambah ya, tapi ditambah dengan inverse dari B terhadap operasi penjumlahan ya, sehingga di sini kita tuliskan sebagai minus B. Kemudian yang kedua, untuk setiap ambil anggota dari S, maka pada saat kita kalikan antara A sama B, maka hasilnya pun tetap harus berada di dalam S kayak gitu. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka artinya si S itu adalah subring dari R kayak gitu ya. Nah, ini adalah review sekilas mengenai apa itu subring. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang pembahasan kedua, jadi di sana saya berikan poin untuk yang pertama yaitu review subring. Kemudian pembahasan yang kedua kita sudah langsung masuk ke pembahasan mengenai ideal. Jadi ideal itu apa sih? Ideal itu adalah subring khusus. Maksudnya subring khusus itu apa? Subring dengan topping tertentu. Jadi di sini nggak cuma subring biasa, tapi dia diberikan topping tertentu. Nah, kira-kira atau bisa dikatakan sebagai subring khusus ya. Jadi ideal itu bisa disebut sebagai subring khusus. Nah, khususnya ini maksudnya adalah dia disertai dengan suatu topping tertentu supaya bisa menjadi ideal kayak gitu. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti apa? Misal di sini kita buat ilustrasinya. Kita bikin bulat aja ya. Jadi misal ini adalah si ringnya bersama dengan operasi binernya. Kemudian di sini kita mempunyai subhimpunan dari R yang mana kita berikan nama I gitu ya. Dan operasi biner yang digunakan sama juga ya dengan operasi yang digunakan pada R.
Nah, pada saat si I itu dia merupakan subset dari R juga dan I itu tidak kosong, ya seperti ini. Kemudian ternyata si I itu dia merupakan subring dari R bersama dengan suatu topping tertentu, maka dia bisa dikatakan sebagai ideal dari R seperti ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah kira-kira toppingnya ini apa kayak gitu ya. Jadi toppingnya ini harus apa supaya dia bisa menjadi ideal gitu ya. Nah kita akan bahas di bawahnya. Jadi anak-anak misal kalian mempunyai ya, supaya bisa menjadi ideal dari R, maka yang pertama yang harus dipenuhi adalah kan dia harus subring ya. Nah untuk setiap AB anggota dari I-nya, maka dia harus A minus B itu harus merupakan anggota dari I seperti ini ya. Jadi dia harus subring dari R kayak gitu ya. Dan kemudian yang kedua, untuk setiap R anggota dari R dan untuk setiap X anggota dari I, jadi untuk setiap R anggota dari R itu maksudnya ya semuanya dari sini sampai semuanya ke sini nih, termasuk juga di dalamnya sini. Nah dan untuk setiap X anggota dari I, kalau yang X ini itu khusus untuk yang di dalamnya I ini aja ya. Ya nanti ada X1, X2, X3, X4 kayak gitu. Nah apakah X ini termasuk ke dalam anggota dari R juga? Iya. Tapi kalau yang di sini tidak termasuk ke dalam anggota dari I ya. Tapi kalau yang di dalam I ini dia juga termasuk ke dalam anggota dari R. Nah, pada saat dia memenuhi ini anak-anak, misal kita tulis di sini R dikalikan dengan X, itu ternyata hasilnya itu juga tetap di dalam I, maka dia disebut sebagai ideal kiri. Gini. Jadi kalau yang ini nomor 1 ini terpenuhi sama yang ini terpenuhi, maka I itu disebut sebagai ideal kiri dari R ya. Nah kalau seandainya yang ininya nggak terpenuhi tapi yang terpenuhi adalah yang ini, X kali R anggota dari I, maka dia disebut sebagai ideal kanan gitu ya. Jadi pada saat kita menyebut kanan kiri berarti artinya cuma satu ya. Kalau dia memenuhi ini sama ini berarti dia namanya adalah ideal kiri. Kalau yang terpenuhi cuma ini dan ini berarti namanya adalah ideal kanan. Nah kalau semuanya terpenuhi, ini terpenuhi, kemudian yang kiri terpenuhi dan yang kanan juga terpenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwasanya I itu adalah ideal dari R tanpa harus memberikan embel-embel kiri ataupun kanan. Jadi cuma menyebut ideal gitu aja ya. Nah, oke anak-anak bisa dipahami ya, ini adalah definisi dari ideal. Kemudian kalau kita sudah paham mengenai definisi dari ideal, sekarang kita akan langsung masuk pada macam-macam ideal. Kalau yang tadi kan kita membahas mengenai yang pertama itu adalah review mengenai subring, kemudian yang kedua adalah ideal itu apa definisinya, yang ketiga sekarang di sini ya. Yang ketiga kelihatan nggak sih di sini? Yang ketiga ini adalah macam-macam ideal. Nah, kira-kira macam-macam ideal itu ada apa saja? Kita tuliskan di sini. Yang pertama ada yang namanya ideal trivial. Kemudian yang kedua ada yang namanya ideal tak sejati. Terus ada apa lagi? Ada yang namanya ideal sejati. Ideal trivial itu apa? Ideal trivial itu anggotanya hanya ini aja ya, 0. 0 ini maksudnya apa sih? 0 ini maksudnya adalah elemen netral atau kita biasa menyebut sebagai apa? Identitas terhadap penjumlahan. Gini ya. Kemudian untuk yang ideal tak sejati itu apa? Ideal tak sejati itu adalah si R-nya itu sendiri atau si ringnya itu sendiri. Ya. Kemudian kalau yang ideal sejati itu adalah subset dari R ya, yang pastinya dia memenuhi syarat-syarat dari ideal itu sendiri. Nah kalau misal kita buat ilustrasinya, maka kita bisa membuat ilustrasinya seperti ini. Misal ini adalah si ringnya ya, si R-nya. Kemudian di sini tuh ada si ibu ini yang anggotanya adalah 0 aja ya. Kemudian ada lagi di sini gini ya. Ini ideal. Yang ini juga
nanti mungkin ada ideal lagi kayak gitu ya. Nah kalau seandainya idealnya itu adalah si R itu sendiri, maka ini namanya adalah ideal tak sejati. Nah kemudian pada saat idealnya itu adalah yang ini, maka ini namanya adalah ideal trivial, yang nol ini aja ya. Nah kalau misal idealnya itu yang ini, nah himpunan ini memenuhi semua syarat dari ideal, maka ini namanya ideal sejati atau proper ideal. Kalau yang ini adalah improper ideal dan yang ini adalah trivial ideal, kayak gitu ya anak-anak ya. Nah ini adalah macam-macam dari ideal, dan nanti untuk contoh-contoh yang selanjutnya kita akan bahas langsung di sini mungkin. Untuk contohnya kita tulis di sini. Yang pertama, kita akan membuktikan dulu ya untuk yang trivial idealnya tadi. Jadi kita akan buktikan bahwasanya yang pertama adalah trivial ideal, yang mana anggotanya hanya satu aja, yaitu 0. Nah pembuktian pertama adalah kita akan mengambil, kita gambar dulu di sini. Ini adalah si R-nya, ini adalah si himpunan yang isinya 0 ya. Jadi ini adalah idealnya. Jadi di sini kita akan mengambil dua unsur DI, kemudian kita akan kurangkan hasilnya, maka hasilnya tetap harus berada di dalam I juga, kayak gitu ya. Nah berhubung di sini itu anggotanya cuma satu, yaitu 0 aja, maka di sini ya kita tulis 0 dikurangin 0 sama dengan siapa? 0. Apakah 0 ini berada di dalam I? Jawabannya adalah iya. Berarti artinya untuk yang kemungkinan pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, kita mengambil sembarang R anggota dari R. Jadi artinya kita bisa mengambil sembarang R ya. Ya bisa di sini, bisa 0 ini sendiri, atau mungkin bisa di sini, di sini, di sini ya, semuanya di sini itu. Nah kemudian kalau kita kalikan R, kita kalikan dengan 0, karena anggota dari idealnya itu cuma satu ya, yaitu 0 ya, berarti kita tulis kayak gini, maka hasilnya adalah 0. Apakah dia merupakan anggota dari idealnya? Jawabannya adalah iya. Maka ini bisa dikatakan sebagai ideal kiri. Jadi kalau satu sama yang ini terpenuhi, maka namanya adalah ideal kiri. Kemudian kita akan mengalihkan posisinya, ganti ya, 0 dikali R. Nah kalau R-nya di sebelah kanan nanti namanya adalah ideal kanan, kalau R-nya di sebelah kiri namanya ideal kiri ya. Jadi hasilnya berapa? 0. Apakah dia merupakan anggota dari idealnya? Jawabannya adalah iya. Nah maka ini disebut sebagai ideal kanan, gini ya. Nah karena ideal kiri dan ideal kanannya semuanya terpenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwasanya I itu adalah ideal dari R. Dan lebih tepatnya lagi kita bisa mengatakan bahwasanya I yang merupakan anggotanya 0 aja kayak gini ya, itu merupakan ideal trivial dari R, seperti itu. Nah kemudian sekarang kita akan membuat contoh untuk yang ideal sejati dari R, kayak gitu ya. Nah contohnya misal di sini kita mengambil si R-nya adalah himpunan bilangan bulat, misal ini contoh yang kedua, R-nya misal himpunan bilangan bulat. Kemudian kita ambil subset dari Z itu adalah siapa? Misal kita ambil aja sembarang subset dari Z, yaitu 2Z gini ya. Nah di sini kita mengetahui bahwasanya 2Z itu adalah subset dari Z. Nah siapa sih 2Z itu? 2Z itu adalah himpunan yang isinya adalah 2N, dimana N itu adalah anggota dari Z, kayak gini ya. Atau kita bisa mengatakan bahwasanya 2Z itu adalah himpunan bilangan genap gitu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah 2Z itu merupakan ideal dari Z, kayak gitu ya. Nah jadi di sini kita akan buktikan dulu. Untuk yang pertama kita akan ambil sembarang dua unsur D2Z ya, gini. Kemudian nanti kita akan kurangkan apakah hasilnya tetap berada di dalam 2Z. Misal di sini kita buat dulu siapa X-nya 2M gitu ya, Y-nya siapa 2N, dimana MN-nya itu adalah anggota dari Z. Nah sekarang kita akan kurangkan dulu X dikurangkan dengan Y. X-nya siapa 2M, Y-nya siapa 2N. Nah pada saat kita kurangkan, kita bisa tulis seperti ini. Nah ini M dikurangi N itu
Hasilnya apa? Hasilnya juga merupakan anggota bilangan bulat, sehingga 2 kali M min N itu merupakan anggota dari siapa? 2Z, atau dia merupakan anggota dari idealnya. Ini tadi ya yang mau kita buktikan sebagai ideal, kayak gitu. Oke, berarti untuk yang syarat pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, misal kita di sini mengambil sembarang X, Y, D, I sudah ya, yang itu tadi ya. Kita sekarang akan mengambil sembarang R, anggota dari R, anggota dari Z, maksudnya di situ ya, kan kita R-nya itu adalah si Z. Jadi R ini bebas ya posisinya ya, bisa di sini atau mungkin di dalam 2Z juga. Karena yang berada di dalam 2Z itu juga merupakan anggota dari Z atau dari si ringnya itu ya. Nah, kemudian jangan lupa kalian juga harus mengambil X, anggota dari 2Z. Jadi kalian ngambil R dari Z-nya, dan kalian ngambil X yang merupakan anggota dari 2Z. Nah, di sini kita akan misalkan dulu bahwasanya X itu kita misalkan sebagai 2M, di mana M itu anggota dari Z gini ya. Nah, kita akan mengalihkan dari sebelah kiri dulu ya, berarti R dikalikan dengan X. Artinya siapa ya? Berarti R dikalikan dengan 2M. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai 2 kali RM. Apakah RM ini adalah anggota dari Z? R itu anggota dari Z, M itu adalah anggota dari Z. Kalau dikalikan anggota dari Z juga ya, sehingga 2RM itu adalah anggota dari 2Z gini ya. Kenapa? Karena ini adalah anggota dari Z. Nah, berarti artinya ideal kirinya terpenuhi kan? Oke, kirinya terpenuhi. Nah, kemudian sekarang kita akan cek untuk yang ideal kanannya. Jadi kita tulis seperti ini. X-nya kita masukin 2M, R-nya tetap kita tulis jadi 2MR. MR itu merupakan anggota dari Z juga ya, anggota dari bilangan bulat juga. Nah, sehingga 2MR itu merupakan anggota dari 2Z. Nah, seperti ini. Sehingga dalam hal ini, karena yang nomor satunya itu terpenuhi, yang ini nih, kemudian yang ideal kirinya terpenuhi dan ideal kanannya juga terpenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwasanya si 2Z itu adalah ideal dari Z, seperti ini anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak coba kerjakan soal ini ya. Kita akan tuliskan dulu soalnya di sini. Coba anak-anak cek kira-kira apakah ini merupakan ideal atau bukan. Misal di sini saya yang pertama punya matriks ya anak-anak ya, ukuran 2x2, di mana ini itu satu-satunya isinya adalah A, kemudian ini 0, di sini B, di sini 0, misalnya gini ya. Kemudian R-nya itu misal X, Y, U, V gini aja. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya A, B, X, Y, U, V itu adalah anggota dari Z. Pertanyaannya adalah apakah I itu ideal dari R? Itu pertanyaannya. Anak-anak, jadi di sini harus kita perhatikan bahwasanya kalau di sini kita menanyakan apakah dia ideal, berarti artinya dia harus memenuhi ideal kiri dan ideal kanan. Kalau dia cuma memenuhi ideal kiri tapi ideal kanannya tidak terpenuhi, berarti namanya ya ideal kiri gitu aja ya. Atau sebaliknya, kalau misal ideal kirinya nggak terpenuhi tapi yang kanannya terpenuhi, berarti namanya adalah ideal kanan. Dia baru bisa dikatakan sebagai ideal manakala ideal kiri dan kanannya itu dua-duanya terpenuhi, seperti itu ya. Ini soal yang pertama. Kemudian misal kita berikan lagi untuk soal yang kedua. Misal kita punya I sama dengan A, B, C, D gitu, gini aja misalnya. Kemudian R-nya itu misal sama aja X, Y, U, V, dimana A, B, C, D, X, Y, U, V ini semuanya adalah anggota dari Z ya. Ini semuanya entry-nya itu merupakan anggota bilangan bulat. Pertanyaannya adalah apakah I itu ideal dari R, kayak gini. Nah, kalau seandainya dia ideal dari R, ya silakan dibuktikan. Kalau misal dia bukan ideal dari R, nah anak-anak harus menyebutkan kira-kira apa yang menyebabkan dia gagal menjadi ideal. Mungkin dia merupakan ideal kiri saja atau kanan saja, kayak gitu ya.
Oke anak-anak, mungkin itu saja yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang ideal dan contoh-contohnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.